Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah urusan orang lain, sesuatu yang saya atur untuk teman-teman saya sebagai mak comblang handal di Jakarta yang ramai ini. Sampai hari itu tiba, ketika saya memperkenalkan dia pada sahabat saya, tapi hatiku sendiri yang terperangkap dalam pusaran perasaan yang tak terduga. Itu adalah pengkhianatan terbesar terhadap diriku sendiri, karena di negeri ini, mencintai sesama pria berarti melawan arus masyarakat yang keras. Di tengah hiruk-pikuk pasar malam Tanah Abang, saya, Arye, seorang pemuda berusia 25 tahun yang bekerja sebagai desainer Grace Relance, selalu merasa aman dalam peran saya sebagai penghubung cinta. Teman-teman memanggil saya Sang Mak Comblang karena keahlian saya dalam memasangkan orang-orang. Saya tak pernah berpikir untuk diri sendiri, bagiku, cinta adalah permainan yang saya kendalikan dari belakang layar. Tapi saat itu, ketika saya bertemu dengan Rama, semuanya berubah. Rama adalah pria tinggi tegap dengan senyum yang bisa menerangi malam Jakarta yang gelap. Dia baru pindah dari Surabaya untuk bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Sahabat saya, Budi, meminta bantuan saya untuk memperkenalkannya pada Rama karena Budi yakin Rama adalah pasangan ideal baginya. Awalnya, saya setuju tanpa ragu. Kami bertiga bertemu di sebuah kai kecil di Kemang, di mana aroma kopi robusta menyelimuti udara. Saat Rama berbicara tentang mimpi-mimpinya membangun startup yang membantu petani di pedesaan Indonesia, hatiku berdegup aneh. Mengapa? Saya bertanya pada diri sendiri di malam itu berbaring di kasur sempit apartemen saya. Apakah ini hanya kekaguman sementara, atau sesuatu yang lebih dalam yang selama ini saya tekan? Saya ingat masa kecil saya di kampung halaman di Yogyakarta, di mana ayah saya selalu mengajarkan bahwa pria harus kuat, menikah dengan wanita, dan membangun keluarga. Tapi di hati saya ada ruang kosong yang tak pernah terisi oleh gambaran itu. Saat mempersiapkan pertemuan kedua untuk Budi dan Rama, saya merasa gelisah. Setiap pesan dari Rama membuat saya tersenyum sendiri, dan saya mulai membayangkan bagaimana jika saya yang berada di posisi Budi. Itu adalah pikiran berbahaya, pikiran yang membuat saya merasa bersalah. Arye, kamu gila, gumam saya pada cermin. Tapi semakin sering kami bertemu bertiga, semakin jelas bahwa Rama lebih sering memandang saya daripada Budi. Ada tatapan yang hangat, percakapan yang mengalir begitu alami tentang musik dangdut modern atau politik Indonesia yang rumit. Budi, sahabat saya sejak SMA, mulai curiga. Kenapa kamu selalu ikut, Ri? Biar aku saja dengan Rama, katanya suatu hari. Saya tertawa, tapi di dalam hati saya teriris. Konflik mulai muncul ketika Rama mengajak saya jalan berdua, katanya untuk konsultasi tentang pekerjaan. Kami berjalan di sepanjang kali Ciliwung yang tercemar, tapi bagi saya, itu seperti berjalan di taman surga. Arye, kamu berbeda, kata Rama tiba-tiba. Kamu mengerti aku lebih dari siapapun. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk, karena saya tahu Budi sedang menunggu kabar baik dari saya. Malam itu, saya tak bisa tidur. Pikiran saya berputar, apakah ini pengkhianatan? Saya yang seharusnya membantu Budi malah jatuh cinta pada targetnya. Di Indonesia, di mana masyarakat masih konservatif, mencintai sesama pria berarti hidup dalam bayang-bayang. Saya ingat berita tentang pasangan gay yang diusir dari kampung atau keluarga yang memutus hubungan. Tapi perasaan ini begitu kuat, seperti ombak di pantai Parangtritis yang tak bisa dihentikan. Saya mencoba menjauh, tapi Rama terus mendekat. Suatu hari, di sebuah warung makan sate ayam pinggir jalan, Rama mengaku. Aku suka kamu, Arye. Bukan Budi. Jantung saya berhenti sejenak. Saya panik, memikirkan Budi yang akan hancur. Kita tak bisa, jawab saya, suara gemetar. Tapi di dalam, saya ingin berteriak ya. Konflik semakin dalam ketika Budi mengetahui. Dia marah besar, memanggil saya pengkhianat. Kamu curi Rama dari aku, teriaknya di telepon.
Saya merasa hancur karena Budi adalah saudara bagi saya. Malam-malam berikutnya dipenuhi air mata. Saya bertanya pada diri sendiri, mengapa cinta harus menyakitkan seperti ini? Apakah saya layak bahagia jika itu menyakiti orang lain? Rama mencoba menghibur, tapi saya menolak. Saya pergi ke masjid terdekat, berdoa memohon petunjuk. Di sana, di bawah cahaya lampu neon, saya merenung tentang identitas saya sebagai Muslim Indonesia yang mencintai sesama pria. Banyak yang bilang itu dosa, tapi hati saya berkata lain. Perlahan saya mulai menerima. Tapi tantangan baru muncul, keluarga Rama yang tradisional dari Jawa Timur mengetahui rumor. Mereka menentang keras, mengancam memutus hubungan. Rama terpuruk dan saya merasa bersalah lagi. Mungkin kita berhenti saja, kata saya suatu hari. Tapi Rama memeluk saya erat, meski kami tak pernah melampaui batas. Kita lawan bersama, bisiknya. Perjuangan itu membuat ikatan kami semakin kuat, tapi juga penuh air mata. Saya ingat malam hujan deras di Jakarta, kami duduk di balkon apartemen berbicara tentang mimpi masa depan. Aku ingin hidup denganmu, Arye, meski dunia menentang. Kata-kata itu menghangatkan hati saya yang dingin. Tapi di dalam, saya takut. Takut kehilangan segalanya. Konflik mencapai puncak ketika Budi, dalam kemarahannya, menyebarkan rumor di media sosial. Teman-teman mulai menjauh, pekerjaan relance saya terganggu. Saya merasa seperti buronan di kota sendiri. Mengapa begini, gumam saya setiap malam. Rama tetap setia, tapi tekanan semakin berat. Suatu hari, ayah saya menelepon dari Yogyakarta. Apa yang kudengar, Arye? Kamu dengan pria. Suaranya penuh kekecewaan. Saya menangis, menceritakan semuanya. Ayah diam lama, lalu berkata, cinta adalah anugerah Tuhan, tapi jalannya tak mudah. Itu adalah dukungan tak terduga yang membuat saya kuat. Perlahan kami mulai membangun kembali. Budi akhirnya memakan setelah melihat betapa tulusnya perasaan kami. Ma, Rik. Aku egois, katanya. Kisah kami menjadi pelajaran tentang penerimaan. Di akhir, meski tak sempurna, kami bersama, hidup dalam damai di Jakarta yang sibuk. Cinta kami, meski tersembunyi, penuh harapan. Semakin dalam saya terjerat, semakin kuat badai emosi yang menerpa. Setelah pengakuan Rama, hari-hari saya dipenuhi pertanyaan tak berujung. Apakah ini benar-benar cinta, atau hanya ilusi sementara? Tanya saya pada diri sendiri saat melihat hujan deras membasahi jendela kereta komuter Line menuju kantor. Jakarta, dengan kemacetannya yang legendaris, seolah mencerminkan kekacauan hati saya. Saya mencoba fokus pada pekerjaan, mendesain logo untuk klien, tapi pikiran selalu kembali ke Rama. Dia mengirim pesan setiap pagi, "Selamat pagi, Arye. Semoga harimu indah." Sederhana, tapi membuat hati saya berbunga. Tapi di balik itu, rasa bersalah terhadap Budi seperti duri yang menusuk. Saya bertemu Budi di sebuah angkringan pinggir jalan, di mana aroma teh jahe menenangkan. "Ma, Bud. Aku tak sengaja," kata saya. Matanya penuh amarah. "Kamu tahu aku suka Rama. Kamu yang perkenalkan, malah kamu ambil." Jeritanya membuat saya terdiam. Di dalam, saya berdebat, apakah saya egois? Cinta ini datang tanpa diundang, tapi menyakiti sahabat. Malam itu, saya tak bisa tidur, memutar ulang kenangan masa kecil dengan Budi, bermain layang-layang di lapangan desa. "Mengapa harus begini?" gumam saya. Rama menelepon, suaranya lembut. "Kita bisa atasi ini bersama." Tapi saya ragu. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTQ mengintai, hubungan kami seperti berjalan di atas tali tipis. Saya ingat demonstrasi di Monas, di mana orang-orang berteriak menentang pernikahan sesama jenis. Apakah kami punya masa depan? Konflik semakin memuncak ketika keluarga saya terlibat. Ibu menelepon, suaranya cemas.
Arye, ada rumor di kampung. Kamu dengan pria. Saya menyangkal, tapi hati hancur. Saya membayangkan wajah ibu yang lelah bekerja di sawah. Aku tak ingin menyakiti mereka, pikir saya. Rama mengajak saya ke sebuah pantai di Anyer untuk menenangkan pikiran. Di sana, di bawah sinar matahari terbenam, kami berbicara dari hati ke hati. Aku tak peduli dunia, asal ada kamu, katanya. Sentuhannya hangat, tapi saya menarik diri, takut melampaui batas. Di dalam, perang batin semakin sengit, antara cinta dan tanggung jawab. Kembali ke Jakarta, Budi melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia bertemu Rama diam-diam dan meminta Rama memilih. Pilih aku atau Arye, katanya. Rama menolak, dan Budi marah besar. Itu adalah pengkhianatan dari sahabat yang membuat saya terluka dalam. Saya konfrontasi Budi. Kenapa kamu lakukan itu, tanya saya. Karena aku cintai Rama, jawabnya dengan air mata. Saat itu saya sadar, kami semua korban perasaan. Malam-malam berikutnya, saya merenung di kamar, mempertanyakan identitas saya. Apakah aku salah lahir seperti ini? Di tengah kegalauan, Rama datang membawa makanan favorit saya, nasi goreng kambing. Kami duduk bersama, berbagi cerita tentang masa lalu. Rama cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, di mana dia dibully karena terlalu lembut. Itu membuat saya semakin mencintainya. Tapi tekanan dari masyarakat semakin berat. Teman kantor mulai bergosip, dan saya kehilangan satu klien karena rumor. Ini tak adil, gumam saya. Rama tetap optimis. Kita bisa pindah ke Bali, mulai baru. Ide itu menggoda, tapi saya takut meninggalkan keluarga. Konflik mencapai titik didih ketika ayah Rama datang ke Jakarta. Dia marah, memaksa Rama pulang. Kamu harus nikah dengan wanita, teriaknya. Rama menangis, dan saya merasa tak berdaya. Di dalam saya berdoa, Tuhan beri kami kekuatan. Setelah itu, Rama menghilang beberapa hari. Saya panik, mencarinya di mana-mana. Akhirnya, dia muncul di depan pintu apartemen saya, basah kuyup oleh hujan. Aku tak bisa tanpa kamu, katanya. Kami peluk, dan saat itu ikatan kami semakin kuat. Tapi rasa sakit dari pengkhianatan Budi masih ada. Saya mencoba berdamai dengan Budi, tapi dia menolak. Biarkan waktu sembuhkan, kata saya pada diri sendiri. Perlahan, emosi saya semakin dalam, campuran cinta, rasa bersalah, dan harapan. Kisah ini mengajarkan saya bahwa cinta tak pernah mudah, terutama di tanah air yang penuh kontradiksi. Emosi semakin meluap, seperti banjir bandang yang menyapu Jakarta saat musim hujan. Setelah pertemuan dramatis dengan ayah Rama, hati saya hancur berkeping-keping. Mengapa cinta ini harus begitu menyiksa, tanya saya pada cermin setiap pagi, melihat bayangan diri yang lelah. Rama memutuskan untuk melawan keluarganya, tapi itu berarti perang terbuka. Dia pindah ke apartemen saya, dan kami hidup dalam ketakutan konstan. Setiap ketukan pintu membuat kami tegang, takut itu polisi atau keluarga. Di dalam, saya berjuang dengan rasa bersalah yang semakin dalam. Aku yang bawa Rama ke sini, aku yang hancurkan hidupnya, pikir saya. Budi yang masih marah, mulai menebar fitnah di grup chat teman kami. Arye pengkhianat, tulisnya. Itu seperti pukulan telak, membuat saya isolasi diri. Teman-teman menjauh, dan pekerjaan semakin sulit. Saya kehilangan motivasi, duduk berjam-jam di depan komputer tanpa hasil. Rama mencoba menghibur. Kita punya satu sama lain, katanya sambil memasak rendang untuk saya. Aroma rempah-rempah itu seolah mengingatkan pada rumah, tapi juga pada apa yang hilang. Malam itu, kami berbicara panjang tentang masa depan. Bagaimana jika kita diterima, tanya Rama. Saya tersenyum pahit. Di Indonesia. Sulit. Tapi di hati, saya berharap. Konflik baru muncul ketika ibu saya datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan.
Dia berdiri di depan pintu, mata penuh air mata. "Arye, apa benar?" tanyanya. Saya tak bisa bohong lagi. Kami duduk di ruang tamu kecil, dan saya ceritakan semuanya. Ibu diam lama, lalu memeluk saya. "Aku tak paham, tapi aku sayang kamu." Itu adalah momen yang menghancurkan sekaligus menyembuhkan. Tapi ayah masih marah, menelepon dan memaki. "Kamu bawa malu keluarga," katanya. Saya menangis sendirian di kamar mandi, air mengalir menyamarkan isak tangis. Rama mendengar dan memeluk saya dari belakang. "Kita kuat," bisiknya. Perasaan itu semakin dalam, campuran cinta dan keputusasaan. Suatu hari, Rama dipecat dari pekerjaannya karena rumor. Dia pulang dengan wajah pucat. "Mereka tahu," katanya. Saya marah pada dunia. "Ini tak adil," teriak saya dalam hati. Kami mulai mencari pekerjaan baru, tapi stigma melekat. Di tengah itu, Budi muncul lagi, kali ini dengan penyesalan. "Ma, Rik, aku salah." Kami bertemu di sebuah masjid, berdoa bersama. Itu adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi. Tapi emosi saya semakin bergolak. Saya mulai mempertanyakan segalanya, apakah cinta ini pantas diperjuangkan? Rama merasakan keraguan saya. "Jangan tinggalkan aku," pintanya dengan suara gemetar. Kami bertengkar hebat malam itu, kata-kata tajam beterbangan. "Kamu tak paham betapa sakitnya," kata saya. "Aku juga sakit," balasnya. Setelah itu kami diam, tapi pelukan menyusul. Cinta kami semakin kuat melalui badai. Saya mulai bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta, mendengar cerita orang lain. Itu memberi harapan. Kita bukan sendirian, pikir saya. Tapi ancaman nyata datang ketika keluarga Rama mengirim orang untuk membawa pulang Nadia. Mereka datang ke apartemen memaksa. Rama menolak, dan saya berdiri di depannya. "Dia pilihanku," kata saya. Itu adalah momen heroik, tapi menakutkan. Setelah mereka pergi, Rama menangis di pelukan saya. "Terima kasih," bisiknya. Emosi mencapai puncak, saya merasa seperti akan meledak. Malam-malam dipenuhi mimpi buruk tentang penolakan. Tapi pagi hari, Rama ada di samping saya, memberi kekuatan. Perlahan kami bangun kembali. Budi menjadi sekutu, membantu kami mencari dukungan. Kisah ini semakin penuh air mata, tapi juga cahaya harapan. Di akhir ile ini, saya sadar, cinta sejati adalah perjuangan yang tak pernah berakhir. Badai emosi semakin ganas, menyapu segala ketenangan yang tersisa. Setelah insiden dengan keluarga Rama, hati saya seperti lautan yang bergolak, penuh gelombang keputusasaan. "Berapa lama lagi kita bisa bertahan?" tanya saya pada diri sendiri setiap malam saat Rama tidur di samping saya. Bau tubuhnya yang familiar seolah obat, tapi juga pengingat akan risiko. Di Jakarta yang tak pernah tidur, kami hidup seperti buronan cinta. Saya kehilangan lebih banyak klien dan Rama berjuang mencari pekerjaan. "Kita bisa mulai bisnis kecil," usulnya. Kami mendesain kaos dengan motif batik modern, simbol perlawanan kami. Tapi di dalam, rasa takut menggerogoti. Ibu Rama menelepon, memohon dia pulang. "Kamu sakiti hati ibu," katanya. Rama menangis, dan saya merasa bersalah. "Ini salahku," gumam saya. Konflik internal semakin dalam, antara mencintai Rama dan membiarkannya pergi untuk kebahagiaannya. Suatu hari, kami bertengkar lagi. "Kamu ragu-ragu," tuduh Rama. "Aku takut kehilanganmu," balas saya dengan air mata. Pertengkaran itu berakhir dengan pelukan, tapi luka tak ada. Budi yang kini mendukung mengajak kami ke sebuah acara komunitas di Kaya tersembunyi. Di sana, kami bertemu orang-orang seperti kami, berbagi cerita. "Kalian berani," kata seorang aktivis. Itu memberi semangat, tapi juga ketakutan baru. Media mulai memberitakan kasus-kasus diskriminasi, membuat saya paranoia.
Bagaimana jika kita jadi target, pikir saya. Rama tetap optimis. Cinta kita lebih kuat. Tapi emosinya juga goyah. Dia mulai minum lebih sering dan saya khawatir. Jangan begini, pinta saya. Aku stres, jawabnya. Malam itu kami berbicara panjang menggali luka masa lalu. Rama cerita tentang mantan yang meninggalkannya karena tekanan sosial. Itu membuat saya semakin mencintainya, tapi juga takut. Konflik mencapai klimaks ketika ayah saya datang ke Jakarta. Dia berdiri di depan saya, mata penuh amarah. Pulanglah, tinggalkan ini, perintahnya. Saya menolak untuk pertama kalinya. Ini hidupku, ayah. Dia pergi dengan hati hancur, dan saya runtuh. Rama memeluk saya, tapi air mata tak berhenti. Mengapa cinta harus memisahkan keluarga, tanya saya. Di tengah keputusasaan, kami menemukan cahaya. Seorang teman memperkenalkan kami pada pengacara yang mendukung hak. Kalian bisa hidup aman, katanya. Itu memberi harapan. Tapi Budi membawa berita buruk, rumor menyebar ke kampung halaman. Keluarga saya dihina tetangga. Saya merasa seperti monster. Aku hancurkan semua, isak saya. Rama menghibur, kita bangun bersama. Emosi semakin meluap, campuran cinta, penyesalan dan kemarahan pada dunia. Kami memutuskan pindah ke Bali mencari kedamaian. Di sana, di tengah sawah hijau, kami mulai baru. Tapi masa lalu mengejar. Ayah Rama mengirim surat ancaman. Rama terpuruk dan saya harus kuat untuknya. Aku cinta kamu, kataku berulang. Malam-malam di Bali dipenuhi renungan. Saya bertanya pada Tuhan, mengapa kau beri cinta ini jika begitu sulit? Jawaban datang melalui mimpi di mana saya melihat kami bahagia. Itu memberi kekuatan. Budi datang berkunjung membawa ma dari teman-teman. Kalian inspirasi, katanya. Perlahan luka mulai sembuh. Tapi emosi tetap bergolak, semakin dalam. Di akhir, saya sadar perjuangan ini membentuk kami menjadi lebih baik. Cinta kami, meski penuh air mata, adalah anugerah. Gelombang emosi mencapai puncaknya, seperti tsunami yang menghantam pantai Bali di mana kami bersembunyi. Setelah pindah, harapan baru muncul, tapi bayang-bayang masa lalu semakin gelap. Apakah ini akhir dari penderitaan? Tanya saya pada angin laut setiap pagi, saat Rama masih tidur. Bali dengan keindahannya, seolah menyembuhkan, tapi hati saya masih berdarah. Rama mulai bisnis kecil, menjual kerajinan tangan online, dan saya membantu dengan desain. Tapi telepon dari ayahnya datang lagi. Kembalilah atau aku tak akui kamu anakku, ancamnya. Rama runtuh menangis seperti anak kecil. Saya memeluknya, tapi di dalam, amarah membara. Mengapa mereka tak mengerti, gumam saya. Konflik internal saya semakin sengit, ingin melindungi Rama, tapi takut gagal. Suatu malam, di bawah bintang-bintang Ubud, kami bertengkar hebat. Kamu harus pulang, kata saya. Tidak. Aku pilih kamu, balasnya dengan suara pecah. Air mata mengalir, dan kami berbaikan dengan pelukan yang penuh gairah emosional. Tapi luka semakin dalam. Budi menelepon, memberi tahu bahwa rumor semakin menyebar. Polisi mulai selidiki, katanya. Panik melanda. Saya membayangkan kami di penjara, dihina masyarakat. Ini mimpi buruk, pikir saya. Rama melihat ketakutan saya. Kita lari ke luar negeri, usulnya. Ide itu menggoda, tapi meninggalkan Indonesia berarti meninggalkan akar. Di tengah itu, ibu saya datang ke Bali. Dia memeluk saya erat. Aku dukung kamu, katanya. Itu adalah momen yang menghancurkan dinding hati saya. Tapi ayah masih menolak. Dia tak akan pernah makan, kata ibu. Saya menangis, merasa kehilangan. Emosi meluap seperti lahar gunung agung. Rama dan saya berdoa di pura, memohon petunjuk.
Di sana, saya merenung tentang identitas kami sebagai orang Indonesia yang mencintai sesama. Apakah kita salah? Tanya hati. Jawaban datang melalui Rama, cinta tak salah. Tapi ancaman nyata datang. Orang suruhan ayah Rama datang lagi, kali ini dengan kekerasan. Mereka memaksa Rama masuk mobil. Saya bertarung, berteriak minta tolong. Warga Bali membantu dan mereka mundur. Rama terluka dan saya merawatnya dengan air mata. Jangan tinggalkan aku, pintanya. Saat itu, cinta kami mencapai kedalaman yang tak terbayangkan. Saya sadar, tanpa dia, hidup tak berarti. Budi datang membantu membawa pengacara. Kalian bisa ajukan perlindungan, katanya. Proses itu panjang, penuh ketegangan. Malam-malam dipenuhi isak tangis, renungan tentang pengkhianatan dan penerimaan. Saya mempertanyakan segalanya, mengapa Tuhan ingkar ini. Tapi melalui Rama saya temukan jawaban untuk belajar mencintai sejati. Emosi semakin berat, campuran keputusasaan dan harapan yang rapuh. Di akhir ile, kami berdiri di tepi pantai, memandang Horion. Kita akan menang, kata Rama. Tapi badai belum berakhir. Puncak emosi meledak seperti letusan gunung berapi, meninggalkan abu yang membara di hati. Setelah serangan itu, kami memutuskan melawan dengan segala cara. Tak ada mundur lagi, kata saya pada Rama, mata kami penuh tekad. Dengan bantuan pengacara dan komunitas, kami ajukan gugatan perlindungan. Proses itu menyiksa, penuh sidang rahasia dan ancaman. Setiap hari, saya bangun dengan ketakutan, tapi Rama di samping saya memberi kekuatan. Kita untuk selamanya, bisiknya. Di tengah itu, ayah Rama datang sendiri ke Bali. Pertemuan itu dramatis di sebuah ila kecil. Kenapa kamu lakukan ini? Tanyanya dengan suara gemetar. Rama menjawab, karena aku cinta Ari. Ayah diam, lalu menangis. Aku takut kehilanganmu. Itu adalah momen rekonsiliasi yang tak terduga. Perlahan dia mulai memahami. Beri waktu, katanya sebelum pergi. Emosi saya meluap, campuran kelegaan dan air mata. Budi yang kini seperti saudara, membantu menyatukan keluarga saya. Ayah akhirnya menelepon. Ma, nak. Aku salah. Kata-kata itu menyembuhkan luka lama. Kami semua bertemu di Yogyakarta, di rumah masa kecil saya. Di sana, di bawah pohon mangga, kami berbicara dari hati. Cinta adalah cinta, kata ayah. Itu adalah kemenangan personel. Tapi masyarakat masih menentang. Rumor tetap ada, tapi kami tak peduli. Bisnis kami berkembang menjadi simbol harapan bagi yang lain. Rama dan saya hidup bersama dalam damai yang rapuh tapi indah. Setiap malam kami berbagi mimpi, suatu hari Indonesia akan menerima kita. Kisah ini berakhir dengan pelajaran cinta mengalahkan segala, meski melalui badai. Kami tak sempurna, tapi bersama kami utuh. Di akhir, saya sadar, perjalanan ini membentuk kami menjadi lebih manusiawi, penuh kasih sayang. Cinta kami, meski lahir dari pengkhianatan, menjadi cahaya bagi banyak orang.